Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Kembali bertemu lagi dengan saya Kiai Jurjis. Untuk mendukung channel Kiai Jurjis, maka pemirsa dimohon untuk like, kemudian subscribe, lalu jangan lupa untuk klik tanda lonceng supaya pemirsa dapat melihat notifikasi video-video yang baru dari channel Kiai Jurjis. Nah, masih dalam suasana Natal, sebab tepat hari ini pada tanggal 7 Januari, segenap umat Kristen dari Gereja Ortodoks merayakan Natal. Perlu disadari bahwa kadang-kadang hal ini cukup menjadi reaksi bagi umat Kristen awam, khususnya yang ada di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa di bumi Nusantara ini, umat Kristen didominasi dari gereja barat, dari Eropa, yang di dalamnya ada gereja Katolik dan turunannya, yaitu gereja-gereja Protestan. Maka gereja barat ini menggunakan kalender Gregorian, di mana gereja barat yang menggunakan kalender Gregorian berasal dari Paus Gregorius yang memodifikasi dari kalender yang lama, yaitu Julian. Itu pada tahun 1582. Nah, kalender ini disebut sebagai Anno Domini atau tahun Tuhan kita, yang kemudian kalender ini kita kenal sebagai kalender internasional atau kalender sipil. Dan gereja-gereja timur, gereja ortodoks, itu tetap masih menggunakan kalender yang lama, yaitu kalender Julian. Sebetulnya antar keduanya ini, gereja barat dan gereja timur, sama-sama merayakan Natal, yaitu jatuh pada tanggal 25 Desember, baik itu Julian maupun Gregorian. Nah, sedikit mengulang, setiap masuk pada bulan-bulan Natal, perayaan Natal, umat Kristen selalu mendapat tuduhan-tuduhan dari luar bahwa katanya Yesus tidak pernah lahir pada tanggal 25 Desember. Kemudian perayaan Natal itu diambil dari perayaan pagan, yaitu perayaan Dewa Matahari, dan macam-macam, banyak sekali. Padahal itu sesungguhnya tidak dapat dibuktikan secara fakta sejarah. Sebab sejak awal, sebelum perayaan Dewa Matahari, jauh sebelumnya itu, umat Kristen, gereja, itu sudah merayakan Natal. Saya berikan contoh 2 data saja dari sekian banyak data. Yang pertama, dokumen De Origin Progressu Ceremonis et Ritibus. Di dalamnya ini tercatat bahwa Mark Theophilus, Bapak Theophilus itu merayakan Natal. Siapa Bapak Theophilus? Theophilus adalah penerus Rasul Petrus yang ke-7. Nah, isinya adalah Celebrata fit anno nullis viginti quinque di Decembris inde ab antiquissimis temporibus. Yang artinya, kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang akan segera berlangsung. Nah, itu pada tahun sekitar 170 Masehi. Itu catatan yang pertama. Dan yang kedua, ada catatan dari gereja Koptik Ortodoks, yaitu Koptik Didaskalia Apostolorum, atau Adaskulia
at-ta'alim marusul. Nah, di dalamnya tertulis demikian. Ya ikhwatana tahfudu fi ayamil ayat allati hiya aid milad rab wa kamaluhu fi khamsati wa isrin min syahri tasi'i alladhi lil ibraniyin alladhi huwa tasi'u wal isrun min syahri rabi'i alladhi lil mithriyin, yang artinya, wahai saudara-saudara, tetapkanlah pada perayaan-perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, yang tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, yaitu Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir atau Kiyah. Nah, itu dua catatan saja sudah cukup kuat. Artinya kekristenan sudah merayakan Natal sebelum perayaan pagan, yaitu perayaan kelahiran Dewa Matahari. Jadi tidak ada hubungannya Natal dengan perayaan Dewa Matahari. Selanjutnya, mengenai penanggalan Natal. Sebenarnya tak perlu ada pertentangan dan juga perdebatan mengenai kalender mana yang harus dipakai. Karena Natal sesungguhnya begitu dihidupi dan dihayati di dalam iman Kristen. Dan Natal, ya, perhatikan, Natal menjadi Injil, ya, menjadi Injil. Apa itu? Kabar gembira bagi umat bahwa karya keselamatan Allah itu telah nyata bagi segenap umat manusia tanpa terkecuali bagi yang percaya kepadanya. Jadi Natal itu ada kedamaian yang hakiki, ya, seperti malaikat yang memuji Allah di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Gloria in excelsis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan perlu dipahami lagi, semuanya itu oleh kasih Allah itu yang begitu besar. Maka benarlah Yohanes Sang Rasul itu menuliskan di dalam Injilnya, Yohanes pasal 3 ayat 16, yang menjadi ayat populer, ya, di dalam sekolah minggu. Li'annahu hakadha ahabballahu al-alam hatta badala ibnahul wahid likaila jahalika kuluman yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Nah, artinya karena begitu besar kasih Allah akan semesta ini, akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal juga berkaitan dengan lahirnya sosok Mesias. Dan lahirnya Mesias itu sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab para nabi. Misal di dalam kitab Yesayahu, Sefer Yesayahu pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Ki yelet yulat lanu benitan lanu fatehi hamisrah al-sikmo fayikra shemo peliyoet al-gibor afiat sar shalom. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kemudian ada juga di dalam Mika pasal 5 ayat 1, Fi'atah Bethlehem Efratah
Sair lihyot be alfe Yehuda mim khaliyat se lihyot Moshel be Yisrael umasa otaf mikedem mime olam. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Maka Natal itu bukan berbicara baju baru, sepatu baru, hal-hal yang bersifat duniawi, bukan seperti itu. Tetapi jauh lebih daripada itu, umat dengan khidmat menghayati yang tak terbatas itu menjadi yang terbatas, yang transenden itu menjadi yang imanen, di dalam kedaulatannya, dalam kehendaknya dia rela dan bersedia untuk nuzul demi kita dengan menjadi manusia yang lahir dari seorang perawan, Bunda Maria. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita serta mengembalikan gambar diri Allah yang ada di dalam diri kita yang telah rusak itu akibat dosa, ya, kejatuhan manusia, yaitu manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Maka jelas dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, ke holokos sars igeneto, ke eskinosin en hemin, ke etea sameta tindoksan aftu, doksan hos monogenus para patros, pliris charitos ke alitias. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Wal kalimatu tsara jasadan wa hala bainana wa raina majdahu majdan kama li wahidin minal ab mamluan nikmatu haqqan. Itulah mengapa Ignatius, murid dari Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, dengan tegas memaparkan tentang diri Kristus dalam suratnya kepada jemaat atau gereja di Efesus, tertulis demikian: sarkikos ke pneumatikos, genitos ke agenitos, en anthropotheos, en thanato zoi alidini ke ek marias ke ek theo, yang artinya yang ilahi dan yang jasmani, ya. Jadi yang sang ilahi dan sang jasmani tadi dilahirkan dan tidak dilahirkan. Allah manusia, kehidupan sejati dalam maut, lahir dari Maria dan juga lahir dari Allah. Dengan demikian, Natal seluruhnya berbicara tentang sang firman yang menjadi manusia, sang anak yang diperanakkan dari Allah sebelum segala masa, sebelum segala abad, tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Dan sang anak tadi, sang anak yang satu, yang sama, diperanakkan, dilahirkan secara jasad tanpa seorang ibu, Bapa. Dialah Yesus Kristus, sang juru selamat. Baginya kemuliaan, hormat, dan kuasa sekarang dan selamanya, dari segala abad hingga segala abad. Ait milad majid, selamat Natal saudara-saudaraku Gereja Ortodoks. Salam damai sejahtera Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Beshem Amasya.